Laporan Praktikum Jaringan Tumbuhan, Dosen Pengampu Salmiati MPD PhD, Z-Zuleika 2502087, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang, jaringan tumbuhan merupakan sekelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan membentuk satu kesatuan. Jaringan meristem dibagi menjadi jaringan meristem apikal, interkalar, dan lateral yang berperan dalam pertumbuhan tanaman. Jaringan dewasa terbagi menjadi epidermis, parenkim, kolkim, sklerenkim, dan jaringan pengangkut atau silem dan floem yang memiliki fungsi berbeda dalam perlindungan, penyokongan, dan penghitungan menurut Gramedia literasi. Pengetahuan mengenai struktur dan perkembangan sel dan jaringan tumbuhan penting dalam memahami fungsi tumbuhan. Salah satunya proses pertumbuhan dan mekanisme transportasi zat. Jaringan tumbuhan memiliki peran krusial dalam pengembangan organisasi tumbuhan serta perlindungan terhadap lingkungan eksternal. Tujuan dari praktikum ini ialah mahasiswa mampu mengenali berbagai jaringan penyusun organ tumbuhan baik berdasarkan letak, bentuk, maupun fungsinya dengan menggunakan mikroskop cahaya dan pewarnaan sederhana. Alat dan bahan untuk praktikum ini, pertama ada alat. Alat terbagi menjadi 9, yang pertama mikroskop cahaya, kedua kaca objek dan kaca penutup, ketiga silet atau cutter, keempat pinset, kelima jarum preparat, keenam pipet tetes, ketujuh aquades, kedelapan tisu atau lap halus, kesembilan buku gambar dan pensil. Ada pula bahan yang pertama adalah batang monokotil, yaitu jagung, yang kedua batang dikotil bayam, ketiga akar monokotil jagung, 4 akar dikotil bayam, 5 daun sederhana sirih, 6 larutan safranin, 7 larutan vascrin, dan kedelapan air suling atau aquades. Cara kerja jaringan batang monokotil. Yang pertama, potong batang muda jagung dengan silat. Buat irisan melintang setipis mungkin. Kedua, letakkan irisan pada kaca objek dan tetesi dengan aquades. Ketiga, tambahkan 1 tetes safranin dan diamkan selama 2 menit, lalu bilas dengan aquades. Keempat, tutup dengan kaca penutup dan amati dengan mikroskop. Kelima, identifikasi jaringan, epidermis, korteks, parenkim, berkas pengangkut, atau silem dan floem yang tersebar. Cara kerja jaringan batang dikotil. Pertama, buat irisan melintang tipis batang dikotil atau batang bayam. Kedua, letakkan di kaca objek dan tetesi campuran safranin plus vascrin. Ketiga, tutup dengan kaca penutup dan amati dengan mikroskop. Dan terakhir, identifikasi susunan jaringan seperti epidermis, korteks, floem, cambium, silem, dan empulor. Cara kerja jaringan akar, monokotil dan dikotil. Pertama, buat irisan melintang akar muda jagung dan bayam. Kedua, letakkan di kaca objek, lalu tetesi safranin dan tutup dengan kaca penutup. Ketiga, amati di mikroskop. Perhatikan epidermis, korteks, endodermis, perisikel, silem, dan floem. Keempat, bandingkan perbedaan pola silem, floem, monokotil melingkar, dan dikotil menyilang. Cara kerja jaringan daun sirih. Pertama, ambil daun segar sirih, buat irisan melintang tipis. Kedua, letakkan di kaca objek, tambahkan vascrin plus safranin. Ketiga, tutup dengan kaca penutup dan amati di mikroskop. Dan keempat, identifikasi jaringan, epidermis atas dan bawah, mesofil atau palisade dan spons, serta berkas pengangkut, silem dan floem. Hasil praktikum. Yang pertama ada batang jagung monokotil. Berkas pembuluh tersebar, tidak ada kambium dan pertumbuhan primer saja. Yang kedua ada batang bayam dikotil, berkas pembuluh tersusun melingkar, ada kambium dan dapat tumbuh sekunder. Yang ketiga ada daun sirih, mesofil terdiri dari jaringan palisade atau banyak kloroplas dan spons atau ruang udara. Stomata di bawah, kutikula tebal. Yang keempat ada akar jagung atau monokotil, korteks tebal, berkas pembuluh banyak atau poliark, silem berbentuk bintang. Dan yang terakhir ada akar bayam dikotil, korteks tipis, berkas pembuluh sedikit atau tetrak atau pentrak, ada kambium. Pembahasan. Perbedaan utama monokotil dan dikotil terletak pada susunan berkas pembuluh dan keberadaan kambium. Monokotil jagung memiliki berkas pembuluh tersebar tanpa kambium sehingga hanya tumbuh primer. Dikotil bayam memiliki berkas pembuluh melingkar dengan kambium yang memungkinkan pertumbuhan sekunder. Pada akar, monokotil memiliki korteks lebih tebal untuk penyimpanan cadangan dan berkas pembuluh lebih banyak.
Dikotil memiliki struktur lebih kompleks dengan diferensiasi jaringan yang jelas. Kesimpulan, monokotil dan dikotil memiliki perbedaan mendasar dalam anatomi batang dan akar. Monokotil memiliki berkas pembuluh tersebar tanpa kambium, sedangkan dikotil memiliki berkas pembuluh melingkar dengan kambium. Semua organ menunjukkan 3 sistem jaringan, dermal, vaskular, dan dasar, yang terorganisir sesuai fungsinya. Struktur anatomis setiap organ mencerminkan adaptasi terhadap fungsi spesifiknya dalam mendukung kehidupan pertumbuhan.